Oke, seperti biasa hari ini kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng dan mungkin kesimpulan yang saya berikan berbeda dengan kalian. Jadi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, yang pertama langsung aja kita cek saham Inco dan untuk saham Inco secara teknikal hari ini turun ya, turun cukup dalam 5%. Dan untuk saham Inco kemarin Jumat itu gagal break resist ya. Jadi hari Seninnya turun. Kalau kita cek di sini untuk hari Jumat sebetulnya sudah sempat tembus resist cuman gagal breakout. Hari ini turun 5% untuk target penurunan untuk saham Inco di area sini ya. Support terdekatnya ada di area 6.000. 5.975, 6.000 lah, daerah situlah untuk support Inco terdekat ya. Dan kalau dilihat sih sebenarnya untuk hari ini penutupan Inco ini sejajar ya dengan penurunan Inco pada tanggal 12 Mei. Jadi ada kemungkinan kalau besok dia enggak hijau, harusnya kalau emang Inco itu mau uptrend harusnya besok langsung hijau ya. Tapi kalau malah bentuk candle bearish lagi, turun candle merah, berarti target penurunan Inco ada di area 6.000 ya. Jadi kalau mau masuk Inco, mending nunggu di area 6.000 atau nunggu breakout resist di atas 7.075. Oke, itu untuk saham Inco secara teknikal. Selanjutnya kita cek perdagangan Inco hari ini tanggal 15 ya. Dan tanggal 15 ini untuk Inco valuasi transaksinya cukup liquid 104M untuk asinya net sell. Net sell 658,6 juta. Yang jualan di Inco ada RXAK ya. Jadi kalau dilihat untuk transaksinya hari ini Inco distribusi ya. RXAK distribusi cukup banyak. RX 19,1M dan AK 11,7M. Selain RX AK ada YU, AG, DX, BD yang jualan di Inco pada hari ini. Dan yang nabung ada ZP, YP, XACS ya. AK asing yang jualan, kemudian ZP-nya yang masuk ada ZP asing, BK asing, CS asing. Oke, itu untuk saham Inco. Jadi kesimpulannya kita lihat aja besok. Kalau emang besok itu Inco mau naik harusnya langsung hijau ya. Soalnya ini pas di penurunan Inco pada tanggal 12 Mei. Jadi ini bisa dikatakan area support juga sih, ini area support secara histori, tapi kalau secara Fibonacci supportnya masih di area sini 5.975. Oke, itu untuk saham Inco. Selanjutnya kita cek saham Bumi. Dan untuk saham Bumi hari ini tadi open gap bawah ya untuk Bumi ya. Jadi open gap bawah langsung di bawah naik dia, tapi gagal break resist ya. Kalau diperhatikan untuk Bumi ini gagal break resist. Jadi untuk Bumi saat ini supportnya ada di 116 dan resistennya ada di 133 ya. Walaupun ada perlawanan naik ya, tapi tetap gagal break resist. Jadi hati-hati untuk saham Bumi, mengingat ada isu juga untuk private placement ya. Untuk saham Bumi di harga 80. Jadi untuk saham Bumi ini perusahaannya mau nerbitin saham baru lagi untuk modal usaha ya. Ditujukan untuk modal usaha. Jadi bukan like isu ya, beda. Jadi hati-hati aja untuk Bumi, sentimennya kurang bagus soalnya ya. Kalau kita lihat transaksi hari ini di saham Bumi, untuk transaksi hari ini saham Bumi 405M dan asingnya net buy 1,3 ya. Asingnya masih net buy cuman kecil ini. Kalau kita lihat di sini kira-kira siapa yang jaga harga Bumi, kok ada yang menaikkan ya. Dan untuk saham Bumi yang jaga harga hari ini ada MG ya, kemungkinan yang menaikkan ini MG. Selain MG ada BFYB dan AK net buy 3,2M, kemudian BK-nya mana ya?
BK-nya jualan kayaknya ya. BK-nya jualan sedikit ini 818 juta ya. Jadi untuk BK net sell hari ini. Dan yang jualan paling banyak ada LG SQZP ya. ZP taking profit cukup banyak ya. Jadi perlu hati-hati, ZP udah mulai taking profitnya udah mulai banyak ini. AKBK hari ini nggak masuk, apakah nunggu respon market terhadap isu itu private placement, kita juga nggak tahu. Yang jaga harga masih CMG, dan EMG ini walaupun tipikalnya scalper ya, scalping, tapi untuk saham Bumi, EMG punya cukup banyak barang. Kalau kita cek dari tanggal sini aja lah, dari sejak Bumi breakout resisten yang pertama tanggal 12 Juli. Coba kita cek ya, tanggal 12 Juli. Tanggal 12 Juli atau Juni ya? 12 Juli. Dari tanggal 12 Juli untuk MG dia yang net buy paling banyak ya, 272 M. Nah, selain MG ada BK. Jadi selama MG BK enggak jualan ya, tapi susah juga ya untuk ini ngecek si MG, soalnya dia scalper ya. Kita cek si BK aja lah. BK-nya hari ini net sell kecil, jadi hati-hati. Untuk Bumi sentimennya kurang bagus, jadi mending wait and see aja. Kalau mau masuk ya mending nunggu break rest, nunggu di area support 116, atau lihat aja besok, siapa tahu besok bisa break resisten ya untuk Bumi. Oke, itu untuk saham Bumi. Kemungkinan untuk hari Selasa besok, karena ini gagal break resist, ada kemungkinan koreksi untuk Bumi. Selanjutnya kita cek saham JAR ya. Jadi untuk saham JAR hari ini naik. Apakah NI yang menaikkan? Kita akan cek di sini untuk saham JAR. Jadi untuk saham JAR ini NI-nya masih punya barang cukup banyak ya. Hari ini tanggal 15 Agustus. Untuk JAR yang menaikkan malah MG ya, bukan NI. Jadi MG, YP yang net buy paling banyak ya. Kalau dilihat di sini selain MG ada YP. Jadi MG YP yang hari ini memainkan harga JAR ya. Jadi kemungkinan dua broker ini yang bikin naik untuk saham JAR. Dan NI-nya mana? NI-nya net buy kecil ya, 57,9 juta. Untuk valuasi transaksi NI sebenarnya cukup banyak, 4,7 M, cuman dia nyambi jualan, jadi net buy-nya kecil. Kalau kita perhatikan untuk JAR ini, dia IPO dari tanggal sini ya, tanggal 4 Agustus. Kira-kira average-nya NI turun nggak? Oke, kalau diperhatikan di sini untuk NI masih average-nya turun ya. Ini dari kemarin kan 502 ya, dari 505, 503, 502, dan hari ini untuk average harganya di 500. Jadi semakin turun berarti strategi NI mungkin akan menurunkan average-nya di lebih rendah, dan nanti kapan waktunya dia akan menerbangkan kan kita nggak tahu. Jadi tunggu aja. Tapi untuk besok, karena hari ini yang menaikkan si MG, dan MG ini tipikalnya scalper, terutama untuk di saham JAR ya. Di sini bisa dicek untuk MG, dan untuk saham JAR itu net sell ya, dari tanggal 4 Agustus net sell. Masih net sell 9,4. Jadi lebih condong jualan untuk MG ya. Resiko untuk besok NI bisa turun kalau MG-nya jualan. Tapi kalau NI mulai menaikkan ya kita nggak tahu. Jadi hati-hati aja untuk JAR, besok ada kemungkinan koreksi dulu ya. Mengingat yang menaikkan ini CMG. Selanjutnya kita cek saham Friend. Dan untuk saham Friend ini, hari ini naik cukup tinggi ya. Naik 8% lebih.
Dan kalau secara teknikal untuk saham Friend, resisten terdekatnya ada di 119, 119 ya, dan supportnya ada di 107. Dan kalau lihat secara histori untuk Friend ini sebenarnya sudah sempat breakout ya tanggal 15 Agustus itu sudah sempat breakout resisten, kemudian tapi tanggal 9-nya itu turun lagi ya. Tapi setelah turun itu konsolidasi dulu untuk Friend sebelum naik hari ini. Jadi kemungkinan selama konsolidasi ini ada yang akumulasi ya, kemungkinan ya. Untuk Friend, kita cek perdagangan hari ini gimana di Smart Friend. Friend hari ini tanggal 15. Yang menaikkan siapa? Yang menaikkan MG kemungkinannya MG. Karena kalau dilihat di sini MG valuasi transaksinya paling besar ini 134 M ya. 134,5 M. Net buy 19,45 M ya. Selain MG yang menaikkan Friend ada BB, LG, PD ya yang net buy cukup banyak di Smart Friend hari ini. Kemudian yang jualan ada YPCC ya. Kemungkinan untuk besok gimana? Kemungkinan untuk besok Friend akan dibuka hijau dulu ya. Tapi hati-hati kalau MG-nya taking profit, mengingat MG ini tipikal scalper. Mungkin aja skenario-nya untuk besok Smart Friend itu akan dinaikkan sampai resisten, kemudian MG-nya taking profit, kemudian turunkan kita nggak tahu. Jadi yang mau taking profit bisa di area sini 118 atau 117 itu mulai taking profit nggak apa-apa, tapi disclaimer ya kalau ada yang mau masih hold di saham Smart Friend. Oke, itu untuk Friend. Selanjutnya kita cek saham HATM. HATM hari ini naik cukup tinggi ya. Terakhir kali saya buat video tentang HATM itu pas di sini ya, masih konsolidasi itu. Jadi waktu itu bandarnya masih melakukan hold ya, jadi belum jualan di HATM. Selama bandarnya itu belum jualan cukup banyak, kemungkinan HATM kalau nggak konsolidasi ya naik. Dan hari ini naik, apakah bandarnya masih hold? Kita cek HATM. HATM bandarnya si XA kayaknya ya. HATM ya si XA net buy lagi, jadi belum lepas barang untuk si XA, jadi yang menaikkan masih XA, tapi mengingat harganya cukup tinggi mungkin sekali XA lepas barang bisa ARB, jadi perlu hati-hati untuk HATM karena harganya cukup tinggi. Coba kalau kita cek dari tanggal sini, tanggal 9 Agustus ya, dari awal konsolidasi di atas HATM 9 Agustus. Dari 9 Agustus XA net buy 4,7 M ya. Jadi XA ini sempat taking profit juga sebenarnya. Itu tandanya udah mulai di atas, itu XA udah mulai taking profit ya. Hati-hati itu ketika retail udah masuk bisa-bisa ATM dibanting ya. Jadi perlu hati-hati. Kalau mau amannya sih amannya mending ya kalau saya sih terlalu beresiko ya untuk masuk di ATM untuk saat ini ya kalau saya. Tapi kalau dari kalian ada yang mau masuk ya disclaimer ya, kita juga nggak tahu kapan bandarnya jualan, bisa aja besok masih net buy lagi, naik lagi kan kita juga nggak tahu. Oke, selanjutnya kita cek saham Goto ya. Dan untuk saham Goto hari ini konsolidasi ya, terkonsolidasi. Ya kan, konsolidasi sesuai prediksi kemarin, hari ini kalau nggak turun ya konsolidasi. Apakah ada yang masuk? Kalau PD masuk lagi dengan valuasi yang cukup banyak, jadi ada harapan untuk Goto bentar lagi terbang ya. Coba kita cek saham Goto hari ini. Hari ini tanggal 15. Untuk saham Goto yang net buy paling banyak ada ZP, PD, LG ya. Jadi ya ada distribusi sih ini AKYU juga jualan,
BK jualan ya. Jadi untuk asingnya net sell ya kayaknya. Coba kita cek untuk saham GoTo hari ini asingnya net sell berapa banyak. Untuk saham GoTo hari ini asingnya net buy 4,7 M ya. Tapi kalau dilihat di sini PD-nya masih net buy. Ini PD asing kok bandar gitu. Ini PD-nya PD lokal ya. Jadi PD-nya PD lokal. Kemungkinan ini juga valuasinya nanggung cukup banyak juga ya 10,4 M. Jadi ada kemungkinan ini yang masuk bandarnya GoTo ya. Jadi kita nggak tahu juga ya. Kayaknya sih nggak lama lagi GoTo ini bisa naik. Jadi mending nunggu breakout aja di atas 300 ya amannya atau ambil di bawah sini. Tapi disclaimer untuk GoTo kalau besok yang mau masuk hari ini asingnya distribusi hati-hati ada kemungkinan besok koreksi turun kalau nggak turun ya konsolidasi ya. Oke itu untuk saham GoTo. Selanjutnya kita cek saham TUL. Kira-kira untuk saham TUL itu hari ini siapa yang nge-HK ya? Bisa naik tadi soalnya. Tadi open ARB di harga 170, kemudian di bawah naik cukup tinggi tadi sampai 150 ya. Tapi ada yang nurunin, ada yang taking profit. Kira-kira siapa yang nge-HK LP, yang nge-HK TUL apakah si MG? Ingat MG-nya itu nyantol ya di atas. Jadi untuk hari ini yang net buy paling banyak ada ZPKK ya. ZPKK kemudian untuk valuasinya ya kemungkinan sih si YP ya menaikkan. Jadi ini bandar ya. YP itu bandarnya tuh itu YP karena pertama YP merupakan underwriter-nya dari TUL. Ini kemungkinan bandar yang tadi ngangkat kalau di sini kalau kita lihat untuk valuasi transaksinya paling besar 48,8 M. Dia net buy-nya belinya 23,7 M tapi nyambi jualan ya, nyambi taking profit. Jadi hati-hati untuk TUL. Dan kalau diperhatikan di sini MG net buy ya, net buy 230 juta. Ya perlu hati-hati untuk saham TUL hari ini dinaikkan oleh bandar. Mungkin bandarnya masih punya barang cukup banyak ya. Pas penjatahan itu belum habis. Jadi kalau ARB terus nanti nggak bisa taking profit ya untuk bandarnya. Jadi dijaga harganya supaya nggak turun di bawah harga IPO ya. Tapi di sini YP net sell ya. Jadi cenderung distribusi untuk TUL ya. Jadi hati-hati aja. Mungkin untuk besok TUL bisa aja ya tergantung YP ya. Kayak kalau YP mau menaikkan kemudian dia taking profit di atas kita juga nggak tahu ya. Oke itu saham TUL jadi mengingat YP masih punya cukup banyak barang ya kelihatannya ya berani nge-HK hari ini. Berarti kan itu tandanya punya cukup banyak barang. Jadi ada kemungkinan untuk TUL bisa naik lagi. Tapi untuk besok kita lihat aja ya. Oke, itu untuk saham TUL mungkin ini aja untuk analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat.